Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zahra. Kita doakan semoga Ustadzah Faizah Asgaf dan juga suaminya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para hubabah, wabil khusus hubabah Zahra, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam rahmat ridha Allah SWT. Segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap ibu nyai pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para tamu undangan yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja yang sangat saya sayangi segenap santri-santri Pondok Pesantren Az-Zahra, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Maulid, bulan yang enak buat nginget-nginget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Nabi itu sama Allah dikasih berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan. Saya belum lama ini sakit, kena saraf kejepit sampai pecah, lumbalnya jadi harus dioperasi. Karenanya sekarang masih harus pakai tongkat, belum bisa berdiri lama, belum bisa jalan lama. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika saya sakit, saya belajar satu hal, belajar beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa saya faham kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Muhammad berbagai macam sakit dalam kehidupan, berbagai macam derita, berbagai macam duka. Karena yang paling tahu orang yang sakit rasanya itu orang yang pernah mengalami sakit yang sama. Jadi kita itu kan kalau lagi ngerasa sesuatu hal yang berat, hal yang meringankan buat kita adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Coba deh diingat-ingat. Kalau kamu lagi sedih ketika suami tinggalin kamu, misal, ketika kamu lagi sakit, memang dikasih sama Allah satu rasa sakit.
Ketika kamu dikasih sama Allah kesulitan ekonomi, gak punya duit. Ketika kamu dikasih ujian berupa ditinggal wafat, ditinggal mati oleh orang yang kamu sayangi. Anak kamu meninggal, suami meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal. Rasa berat kamu, duka kamu, kesedihan kamu itu akan menjadi lebih ringan ketika kamu paham bahwa bagaimanapun saya tidak sendirian. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya punya teman semasa di Darul Lughah, di pondok pesantren saya dulu. Saya ketemu beberapa waktu yang lalu di Kalimantan. Dia itu waktu saya temuin sedang menjalani iddah. Dia bilang, saya dapat cerita dari teman-teman saya di sana. Teman saya ini beberapa bulan sebelumnya anaknya lagi mondok pesantren meninggal dunia. Berapa waktu kemudian suaminya meninggal dunia. Dia cerita sama saya, dia bilang begini, Ustazah, saya itu kemeninggalan anak, tinggal mati anak saya. Sedihnya Ustazah, dia bilang, luar biasa, sedih banget. Saya rasa gak ada ujian waktu itu yang lebih berat daripada ditinggal anak. Tapi gak lama kemudian saya ditinggal suami saya. Suami saya meninggal. Berapa bulan kemudiannya dia bilang, ya Allah Ustazah, saya baru tahu bahwa ternyata ditinggal anak lebih ringan daripada ditinggal suami. Ini mungkin ada yang gak setuju ya. Para istri mungkin ada yang mikir, enggak Ustazah, tinggal anak mesti jauh lebih berat daripada tinggal suami. Ini saya cuman menukil apa yang disampaikan suami saya. Suami saya. Apa yang disampaikan teman saya. Dia bilang begini nih, ditinggal mati suami saya lebih berat daripada ditinggal mati oleh anak saya. Dia bilang, kenapa? Sebab saat anak saya meninggal dunia, saya masih punya suami. Kami berdua menjalani kesedihan bersama-sama. Saat saya nangis, ada yang menghibur. Saat dia sedih, saya menghibur. Kami berdua bersama-sama. Saya jalanin kesedihannya, merasakan dukanya tidak sendirian. Ketika suami saya meninggal dunia, saya benar-benar hancur Ustazah, karena saya jalanin dukanya sendirian. Maksudnya sendirian sebagai istri yang ditinggalkan suaminya gitu. Ya anak-anak ada juga, anaknya yang lain ada juga. Tapi maksudnya tuh tidak mudah bagi seorang istri berbagi kesedihan, bagi seorang ibu berbagi kesedihan dengan anak-anaknya. Berbeda dengan ketika orang tua, ibu ditinggal mati anaknya, dia masih punya suami, gitu kan? Dukanya bersama-sama gitu. Intinya adalah kalau kita sedang berduka, kalau kita sedang sedih, kalau sedang berada dalam hari-hari yang berat, akan tetapi kamu tahu menjalanin kesedihannya itu tidak sendirian, itu kesedihanmu jadi jauh lebih ringan. Dan saya merasakan itu. Saat saya sakit berat, akan tetapi
Tiap kali saya ingat, bersama saya ada Nabi Muhammad. Nabi tahu, Nabi ngalamin, dan Nabi juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Saat itu saya merasakan bahwa kesedihan saya, kesakitan saya jadi jauh terasa lebih ringan. Memang iya Ustazah, Nabi ikut merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, dan saya percaya apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, iman melegakan teman-teman. Karenanya saya berbagi ini kepadamu. Iman, rasa percaya yang ada dalam hati kamu membuat lega, membuat lega. Saya tahu yang hadir di sini ada yang sedang sakit, saya tahu yang hadir di sini ada yang sedang sulit. Saya tahu yang hadir di sini ada yang sedang sedih hatinya, ada yang sedang berada dalam hari-hari berat hidupnya. Saya tahu. Karenanya saya sampaikan kepadamu, iman melegakan kita. Iman membuat ringan sesuatu yang semestinya berat dirasakan. Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, wallahi, sungguh demi Allah, apabila ada umatku tertusuk duri di kakinya, inilah ajidu alamaha fi sadri, demi Allah, aku ikut merasakan sakitnya di dalam hatiku. Ini kalimat romantis, kalimat paling romantis dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu kalimat-kalimat yang jadi obat. Nih buat adik-adik anak-anak zaman sekarang, Gen Z, dengerin saya. Kamu sering banget, saya perlu healing sebab saya kena mental. Nih obatmu dek, dengerin. Ini obatmu nih. Nabi Muhammad bilang, sungguh demi Allah, ketika umatku tertusuk duri di kakinya, ketika umatku tertusuk duri di kakinya, aku ikut merasakan perihnya di dalam hatiku. Nabi yang bilang begitu. Ibu, kamu jangan bilang, ah kayaknya nggak mungkin deh, masa sih? Iya. Kamu pernah nggak anak kamu yang sakit, kayaknya kamu lebih perih daripada anak kamu tersebut, betul? Kalau suami yang sakit, kamu ikut lebih perih apa enggak? Enggak. Malah bilang sama suaminya kayak gini, tuh, silahkan introspeksi. Emang katanya ya, kalau rada jahat sama istri tuh gitu, suka dikasih ujian. Tapi kalau anak lagi sakit, ya Allah, ya Allah, apalagi kalau masih kecil kan, kayak dia yang sakit perut, kita yang lebih mules, betul? Kayak dia yang nafasnya susah gitu, kena flu gitu ya, kena batuk gitu, nafasnya berat, kayak kita yang lebih sesek gitu. Ustazah kayak tahu aja katanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu Nabi Muhammad bercerita bahwa umatku ketika tertusuk duri, aku ikut merasakan pedih
sedihnya di dalam hatiku. Itu sebabnya Allah ketika menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad, di antara demikian banyak sifat-sifatnya Nabi yang Allah sebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Kayak apa Nabi kami ya Allah? Kayak apa sih Nabi Muhammad ya Allah? Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Tuh sifatnya Nabi Muhammad. Kamu yang kena musibah, kamu yang sedang sakit, Nabi Muhammad merasakan lebih berat perihnya, sakitnya daripada apa yang kamu rasakan. Jadi karena saya sayang sama semua yang hadir, saya sampaikan padamu, kalau kamu lagi berat, kalau kamu lagi sakit, kalau kamu lagi pedih, ingetin Nabi Muhammad. Libatkan Nabi Muhammad. Kemudian sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita sedang sakit tapi enggak apa-apa, sebab bersama dengan kita ada Nabi Muhammad. Wahai diri, kamu sedang sulit, tapi nggak apa-apa. Bersama dengan kita ada Nabi Muhammad. Wahai diri, kita sedang sedih, tapi nggak apa-apa. Bersama dengan kita ada Nabi besar Muhammad. Bersama dengannya dan kita tidak akan pernah merasa sendiri. Nabinya dilibatkan, nabinya dipergunakan, dimanfaatkan buat jadi obat untuk berbagai macam derita kita di atas muka bumi ini. Jadi jauh lebih ringan rasa. Gimana caranya tapi Ustazah? Yuk saya ajarin. Saya mah baik. Yang pertama, nomor 1 nih, belajar punya cinta sama Nabi. Mesti punya cinta dulu. Karena kalau nggak punya cinta, apalagi nggak kenal, ini kan susah mau melibatkan orang. Ya kayak semacam ibu tuh udah pasti sayang sama anaknya. Nah, tapi kalau dia nggak tahu ibunya di mana, ibunya nggak tahu anaknya di mana, kan rada susah ikut serta merasakannya. Jadinya mesti deket dulu, mesti cinta dulu gitu. Kamu pengen lebih terasa ringan segala macam jenis musibah, derita di atas muka bumi ini, cintai Nabi Muhammad. Cintanya jadi obat, cintanya jadi penawar, cintanya jadi penyelamat, cintanya jadi sarana bahagia. Karenanya Habibana Ali Habsyi dalam Simtud Durar mengatakan,
wa bihi nas'ad wa nursyad. Wa bihi nas'ad wa nursyad. Dengan Nabi Muhammad nas'ad, kita akan bahagia. Kita bakal seneng dengan Nabi Muhammad. Tuh teman-teman, belajar punya cinta. Kalau sudah punya cinta, menghadirkan nabinya jadi jauh lebih mudah. Nginget-nginget nabinya jadilah jauh lebih mudah. Jadi jauh lebih gampang. Cinta dulu, cinta dulu, cinta dulu. Tapi ustazah, masalahnya cintanya tuh gimana caranya biar cinta? Orang tuh kalau mau cinta, 1 kenal, 2 deket, 3 baru cinta. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Agak susah. Mau sayangnya kalau kenal pun juga enggak gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi kenali. Nah kenalannya gimana Ustazah? Kan nabinya udah enggak ada. Ya, ibu-ibu sehingga sekalian saya muliakan, ada banyak orang-orang yang cinta sama misalnya Habib Taufik Asgaf karena sering mendengarkan kajian-kajiannya, sering lihat di YouTube misalnya pembahasan-pembahasan beliau, nggak pernah ketemu secara langsung tapi udah cinta. Atau bahkan nggak pernah ketemu saya, nggak pernah lihat saya, tapi sering dengar suara saya di YouTube, di Instagram, di live streaming. Akhirnya jadi cinta, jadi kenal, jadi senang, jadi sayang. Kan begitu? Betul? Jadi untuk cinta enggak harus jumpa. Kalau mau cinta sama Nabi Muhammad tuh enggak harus yang ketemu sama Nabi terus baru cinta, enggak. Habib Ali Habsyi enggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad di masa hidupnya Nabi Muhammad. Di masa hidupnya Nabi, Habib Ali tentu tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi Habib Ali Habsyi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, la syak, kita semua nggak ragu bahwa Habib Ali Habsyi selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad sesudah beliau cinta. Lewat mimpinya atau lewat yaqadhahnya, wallahu alam. Tapi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti yang tadi telah saya sampaikan, orang kalau mau cinta sama seseorang nggak harus ketemu dulu. Kenali, baca sejarahnya, dengerin kisah-kisahnya, sering-sering ketemu sama para pecinta, duduk di majelis-majelis maulid, baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, dengerin terus begitu tuh, solawat didengerin, bikin hati lama-lama jadi tambah cinta. Yang terutamanya sih yang saya lihat sangat berpengaruh buat diri saya adalah dengan berkumpul dengan para pecinta. Kita kalau sering kumpul sama orang-orang yang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, rasanya bakalan ngalir. Sehingga sekalian saya muliakan, ini juga perhatian buat para ibu-ibu. Ibu-ibu yang pada punya anak, terutamanya yang masih kecil-kecil, anak 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kamu pengen mengalirkan rasa cinta kepada anak-anakmu, cukup dengan kamu cinta terhadap sesuatu tersebut atau seseorang tersebut. Anak bakalan cinta. Ibu-ibu sekalian, nih anak nih ya, ngeliat ibunya seneng banget. Ditanya, kenapa mah? Mama seneng banget. Alhamdulillah nak, mama habis ditransfer sama bapak kamu. Anak jadi seneng sama
duit. Dia tahu bahwa duit bisa membahagiakan seseorang. Tapi seorang anak ngelihat mamahnya menangis gitu kan, terus tanyain, mama kok nangis ma, kenapa ma? Nak, mama bukan nangis sedih, mama nangis seneng. Mama nangis nak karena kangen. Kayak kamu tuh, kalau mama lagi pergi berapa hari, kamu kangen sama mama, kamu nangis kan? Kalau mama lagi pergi, kamu ingat sama mama, terus kamu nangis. Ah, mama nangisnya kayak gitu. Emang mama kangen sama siapa, ma? Mama kangen sama Nabi Muhammad. Mama kangen sama Nabi Muhammad. Anak yang terbiasa melihat air mata orang tuanya mengalir karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, anak akan tertular rasa dari orang tuanya. Gitu caranya punya cinta. Itu ngaruh banget teman-teman soiku sekalian. Yang paling ngaruh. Sebab cinta itu agak sulit dipelajari. Sebab cinta adalah rasa. Rasa itu susah dipelajari, tapi mudah ditularkan. Karenanya, carilah penularan cinta dengan cara berkumpul dengan para pecinta. Saya gitu, belajar cinta dari para pecinta. Alhamdulillah, saya beruntung dari sejak kecil saya diperlihatkan wajah para pecinta. Dulu waktu saya mondok di Darul Lughah wa Dakwah, mungkin sebagian juga kenal, saya punya ustadz. Kalau udah cerita tentang Nabi Muhammad, terbelalak mata saya, berbinar-binar mata saya mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad beliau sampaikan. Namanya Ustadz Muhammad, Ustadz Abdullah Maula Khailah dari Malang. Ada yang kenal? Itu salah satu orang-orang pertama yang mengenalkan cinta kepada saya. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah cahayai kuburnya. Meskipun kita yakin orang-orang semacam beliau pastilah Allah bahagiakan dalam alam kuburnya. Dipertemukan dengan kekasih hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, di mana-mana tempat saya berjumpa dengan para pecinta-pecinta. Ketika saya mondok di Sarang Rembang, Al-Anwar, saya adalah satu-satunya syarifah ada di pondok pesantren tersebut. Santrinya sudah ribuan. Saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Mun itu nyebut nama saya duluan kalau sedang ada pertemuan-pertemuan, bahkan dibandingkan dengan kepala sekolah. Nama saya disebut duluan. Yang sangat saya muliakan Syarifah Halimah Al-Aidarus gitu. Baru kemudian kepala sekolah, para guru-guru, baru sebut belakangan. Saya yakin beliau mengerjakan itu semua bukan karena sayang cinta kepada anak muridnya yang bahkan belum seberapa pinter itu. Waktu itu saya belum seberapa pinter. Sekarang juga. Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi beliau melakukan itu adalah karena cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasa itu mengalir sampai kemudian saya berangkat ke Hadramut. Saya melihat, saya berjumpa, saya bertemu
dengan wajah-wajah para pecinta. Saya melihat, bertemu dengan wajah Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang menulis kitab Maulid Ad-Diyaul Lami' dari cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan Hubabah Nur, saya berjumpa dengan para habaib-habaib, saya berjumpa dengan Hubabah Haddada. Sampai sekarang saya masih teringat wajah beliau. Setiap kali beliau akan qiyam dalam perayaan-perayaan atau dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Hubabah Haddada bintul Habib Abdurrahman al-masyhur, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, lumpuh. Usianya waktu itu mungkin sekitar 70-an tahun dan beliau lumpuh, jalannya merangkak. Akan tetapi setiap datang Kamis sore, beliau mandi, beliau keramasan, beliau dandan, pakai bedak, pakai lipstik, pakai celak. Pertama kali saya lihat beliau melakukan itu, saya pikir mau ada keluarganya yang datang. Ternyata enggak. Beliau melakukan itu karena abis maghrib mau maulidan, mau baca Maulid Ad-Diyaul Lami'. Itu selama kita baca maulid, bibirnya enggak berhenti tersenyum. Sesekali beliau seka air matanya yang mengalir deras karena kerinduan kepada Nabi Muhammad. Sampai ke udah fasal yang keempat, udah mau qiyam, beliau merambat-rambat ke tembok. Begitu udah waktunya qiyam, beliau akan merapatkan dirinya, badannya ini ditempelkan ke tembok. Beliau kemudian berusaha untuk berdiri, tapi tentu saja beliau nggak bisa berdiri. Jadi badannya tuh dipepetin ke tembok, diberdiriin sama beliau dengan bertumpu di atas kedua tangannya. Saya lihatnya kayak bukan orang yang mau berdiri, tapi saya lihatnya kayak orang yang mau terbang. Cinta di dalam hatinya membuatnya seperti tak cukup untuk berdiri ketika membacakan salam kepada Nabi, akan tetapi serasa beliau akan terbang untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang luar biasa membuat beliau, selama saya melihat beliau berbulan-bulan bersama dengan kami di Daruz Zahra, beliau kalau makan cuma roti gandum sama minum susu. Itu aja. Saya tanya Hubabah, kenapa nggak makan makanan yang lain? Ma'ana idam Hubabah, ma'ana ruz Zain. Saya bilang, Hubabah, kita punya nasi, kita punya lauk yang enak Hubabah, saya bawain ke sini ya. Lama bet lah. Saya nggak mau lah, kata Hubabah, saya maunya ini aja, roti gandum sama susu. Saya tanya, kenapa gitu Hubabah? Beliau bilang, ini makanannya Nabi Muhammad. Ini makanannya Nabi Muhammad. Nggak bilang saya nggak selera sama makanan yang lain, saya nggak doyan sama makanan yang lain, nggak gitu. Atau makanan kesukaan saya ini, nggak gitu. Akan tetapi beliau mengatakan, ini makanannya Nabi Muhammad. Dia bilang, susu Halimah, kamu nggak pernah dengar Nabi Muhammad paling suka minuman susu. Saya setiap kali memakannya, saya bayangin Nabi Muhammad. Saya setiap kali meminumnya, saya membayangkan Nabi Muhammad. Dalam seteguk susu, cintaku padamu bertemu. Dalam setiap suapan gandum, aku denganmu bertemu. Baba Haddada, pecinta Nabi Muhammad. Orang tuh kalau udah cintanya sebesar itu kepada Nabi, hidupnya serasa nggak ada deritanya. Hidupnya serasa nggak ada sedihnya, nggak ada susahnya.
Karenanya kalau kamu ngerasa ya ampun malang banget sih hidup saya, ya Allah, walaupun tinggalnya nggak di Malang tapi di Pasuruan, saya lebih malang daripada yang di Malang padahal saya Pasuruan. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau kamu merasa betapa menderitanya hidup saya, betapa malangnya diri saya, kamu sedang lupa atau kamu sedang tidak memanfaatkan obat kesedihan, obat derita yang sudah Allah berikan dalam kehidupanmu, yang Allah sebut dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anitum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, kalian tidak pernah sendirian. Untuk setiap dukamu Nabi Muhammad ikut serta. Untuk setiap lukamu Nabi Muhammad merasakan pedihnya. Untuk setiap derita yang kamu alami dalam hidupmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut merasakannya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad dalam kehidupannya diberi banyak derita. Kamu kalau bicara tentang sakit, sakit paling sakit dialami sama Nabi Muhammad. Nabi tuh macem-macem sakitnya. Nabi sakit kepala sampai diikat kepalanya, ditaruhin jahe. Nah nih, yang sakit kepala bolehlah kerjain sunnahnya Nabi. Nabi itu ngeprekin jahe, teman-teman. Kemudian ditaruh di kain jahenya, diiketin di kepala. Ini sunnah bagi yang sakit kepala. Ngapain kamu taruhin jahe? Bukan hanya sekedar kamu kepengen sembuh, bukan. Tapi biar saya bisa kayak Nabi Muhammad waktu sakit kepala. Kamu pakai itu, atau seenggaknya diikat kepala kamu. Ya misalnya nggak pakai jahe sekalipun, ikat kepala kalau lagi sakit kepala. Kemudian kamu bayangin Nabi Muhammad kalau sakit kepala suka ikat kepalanya. Jadi kayak yang saya sakit sih, tapi saya senang. Hati saya senang karena saya lagi jadi mirip sama Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sakit macam-macam sakit. Nabi Muhammad pernah tanggal gigi gerahamnya 2 sewaktu peperangan. Nabi Muhammad pernah baju besinya nyangkut di pipi beliau yang mulia. Nabi Muhammad pernah terluka, Nabi Muhammad pernah terjatuh, Nabi Muhammad pernah berbagai macam sakit dialamin baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, kalau kamu sedang merasa ya ampun saya kok miskin banget, saya kasih tahu, miskinmu, kemiskinan yang lebih berat, yang lebih susah pernah dialami sama Nabi Muhammad. Kamu pernah miskin sampai seapa? Sampai kamu gak bisa makan karena gak ada makan yang bisa kamu makan. Pernah sampai segitu? Saya ceritain. Nabi Muhammad, hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Kata Sayyidina Umar, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diajak keluar. Boleh diajak keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Saya masuk ke rumah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Fawajadtuhu mulqa 'alal ard. Saya dapati Nabi Muhammad sedang tergeletak di lantai. Nabi lagi tergeletak di lantai. Lemas banget. Aku dekati Nabi Muhammad dengan panik. Aku pikir apakah Nabi Muhammad sedang sakit.
Aku pun segera bertanya, amaridun anta ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la ya Umar, innama ana jau'an. Tidak wahai Umar, saya hanya sedang sangat lapar. Sudah lebih dari 3 hari 3 malam tak ada makanan yang masuk ke dalam perutku wahai Umar. Jadi kamu kalau lagi ngerasa ya ampun, ngelihat dompet kok serem, semuanya yang gambarnya bawa pedang, isinya semuanya uang 1000-an, kan bawa pedang tuh ya. Misalnya gitu, jangan terlampau begitu sedih. Ingat, Nabi Muhammad pernah lebih miskin daripada dirimu itu. Kata Sayyidina Umar, hati saya sedih banget gitu. Tapi lebih sedih lagi ketika saya dengar Nabi Muhammad berdoa. Dengerin, pakai hati kamu. Indah banget ini. Indah banget. Katanya Nabi Muhammad, ya Allah, jadikanlah laparku sebagai penggugur dosa atas umatku. Ya Allah, jadikanlah lapar saya sebagai penggugur dosa atas umatku ya Allah. Nabi itu gitu. Kita yang bikin dosa, Nabi Muhammad yang berusaha untuk menjadikan diri beliau sebagai sarana Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Tuh liatin, kita miskin gak pernah sendirian. Nabi Muhammad miskin. Kita sakit, Nabi Muhammad, kita gak sendirian. Nabi Muhammad sakit dan ikut merasakan sakit kita. Bahkan kita berbuat dosa, Nabi sudah berusaha untuk menjadikan diri beliau sebagai penggugur dosa-dosa kita. Sebagai umat nih, kita hidup gak pernah sendirian. Ustazah, ujian saya tuh ditinggal oleh orang yang saya sayangi. Nabi Muhammad kurang apa? Dari lahir bapaknya udah gak ada, umur 6 tahun ibunya gak ada, 2 tahun bersama dengan kakeknya meninggal. Kurang apa? Nabi Muhammad menikah sama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah meninggal juga. Nabi Muhammad punya 7 anak, teman-teman saya sekalian. Nih bayangin, Nabi Muhammad punya 7 anak. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, anaknya sisa 1. 6 anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkannya. Sebagai orang tua, pantesan yang meninggal duluan orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya dong. Kamu punya anak-anak nih, menurut kamu yang pantesan meninggal duluan kamu apa anak kamu? Hah? Kamu kalau ngelihat anak-anak kamu nih, yang pantesan tuh meninggalnya kira-kira kamu duluan apa anak kamu duluan? Kamu duluan bukan? Betul apa enggak? Sebab ketika kamu berusia 60 tahun, anak-anakmu masih 30-an tahun. Menurut kamu apa anak kamu duluan yang meninggal? Enggak kan? Pasti kan? Nah, kalau ibu nanti meninggal dunia, kan begitu? Ada enggak di antara kamu yang bilang sama anak kamu, nak, kalau kamu meninggal, nanti mama tahlilin? Ada yang begitu? Enggak ada. Kamu selalu merasa bahwa kamu yang akan meninggal duluan dibandingkan anak-anak kamu. Nabi Muhammad menguburkan 6 anaknya. Karena ke-6 anaknya dari 7 anaknya meninggal lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Kebayang kayak apa kesedihannya?
Kebayang kayak apa kesedihannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya buat kamu yang lagi ditinggalin oleh orang yang kamu sayangi gitu, angkat tanganmu kemudian kamu bilang, ya Allah, saya ditinggal oleh orang yang saya sayangi, tapi saya minta ya Allah, biarkan Nabi Muhammad tetap membersamai. Ya Allah, saya ditinggal oleh orang yang saya sayangi, tapi saya minta Nabi Muhammad tuh tidak pernah meninggalkan saya. Kalau kamu punya cinta menabi, kemudian sudah itu kamu libatkan Nabi, kamu hadirkan Nabi dalam kehidupanmu, dalam hari-harimu, biarkan ada Nabi Muhammad di dalam ingatanmu, biarkan ada Nabi Muhammad di lisanmu, solawatan, baca qasidahan, puji-puji Nabi Muhammad. Senang hidup kamu. Sakit aja nggak apa-apa, yang penting jangan ditambahin dengan yang lain-lain. Miskin aja nggak apa-apa, yang penting jangan ditambahin dengan hati kamu yang merasa menderita, merana, gundah, gelisah, galau, dan seterusnya. Jangan deh. Rasa-rasa itu biarkan kamu alami, tapi dengan sepenuh keyakinan bahwa bersamamu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi tahu apa yang kamu rasakan. Kalau Nabi kamu libatkan, Nabi ngerti dan Nabi akan menemani. Kalau kamu melibatkan Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dalam setiap rasa yang datang dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.